Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faqad rawayna fi sahihi Muslimin an Suhail ibn Abi Salih annahu qala arsalani abi ila bani Harisata wa ma'i ghulamun lana aw sahibun lana fanadahu munadin min haitin bi ismihi wa asrafa allazi ma'i 'ala al-haiti falam yara shay'an fazakartu dhalika li abi faqala law sha'artu annaka talqa hadha lam ursilka walakin idza sami'ta sautan fanadi bis salati fa inni sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala innas syaitana idza nudiya bis salati adbara. Ini hadis kalau di dalam Sahih Muslim itu nomor 389. Jadi hadirin sekalian, hadis ini menceritakan tentang kejadian yang menakjubkan yang terjadi pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi pada anak daripada seorang tabi'in. Namanya adalah Suhail, ya, bukan sahabat Rasulullah, jadi generasi yang setelahnya. Suhail ini punya bapak namanya Abi Saleh. Abi Saleh ini adalah seorang ulama yang tarjamahnya ataupun biografinya itu ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamun Nubala, kitab yang menghimpun tentang biografi para ulama-ulama sejak zaman sahabat dahulu. Nah, seorang Suhail ibn Abi Saleh, jadi Suhail ini punya bapak namanya Saleh, seorang yang terkenal sebagai seorang ulama Madinah di zamannya. Abi Saleh ini adalah murid dari sahabat Rasulullah. Di antara guru daripada bapaknya Suhail, yakni Abu Saleh ini, yang pertama gurunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat mulia daripada baginda Nabi SAW, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, punya murid. Nah, muridnya ini Abi Saleh. Selain daripada itu, guru daripada Abu Saleh ini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istrinya baginda Nabi SAW punya murid juga. Maknanya sering menyampaikan hadis, yang hadis tersebut dipelajari oleh seorang yang bernama Abi Saleh. Kemudian Ibnu Abbas pun menjadi gurunya. Selain daripada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, itu juga menjadi guru daripada Abi Saleh. Kemudian Abu Sa'id, setelah Abu Sa'id itu ada Muawiyah. Kemudian beliau ini lama sekali bermulazamah dengan sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah. Maka hadis-hadis yang dibawakan oleh Abu Saleh ini banyak sekali yang bersumber daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan salah satu daripada keistimewaan Abu Saleh, beliau ini punya amalan, dan amalan ini juga kita baca. Amalan beliau ini pada saat pagi dan petang beliau senantiasa membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Beliau baca 3 kali pada pagi hari, dan sore hari dibaca oleh beliau Abu Saleh ini sebanyak 3 kali. Dan adapun manfaat ketika dibaca, Allah akan melindunginya daripada sengatan kalajengking yang paling berbisa, dan akan melindunginya dari segala macam penyakit. Nah, seorang Abu Saleh ini dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu punya pujian tentang beliau, yakni Abu Saleh, karena beliau seorang ulama yang banyak ilmunya. Beliau mengatakan bahwa beliau ini, Abu Saleh itu adalah orang yang siqoh, jadi siqoh, terpercaya. Demikianlah dikatakan bahwasanya betapa kesolehan dan banyaknya ilmu dari seorang yang bernama Abu Saleh. Abu Saleh ini punya putra namanya Suhail.
Nah, Suhail inilah yang menceritakan kejadian ini kepada orang tuanya. Jadi Suhail adalah murid bapaknya sendiri yang namanya Abu Soleh. Kemudian sezaman juga dengan Imam A'mash, kemudian dengan Imam Zaid bin Aslam, ada Abdullah bin Dinar, ada Imam Az-Zuhri, ada Asim bin Abu Nujud, dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Mereka ini generasi selanjutnya murid daripada Abu Soleh. Nah, kenapa kita penting membaca tarjamah ini? Supaya kita ini tidak ragu-ragu ketika kita membaca kalam-kalam ulama yang dituliskan oleh mereka di dalam kitab-kitab yang terdahulu itu. Tidaklah sembarangan mereka memasukkan riwayat, dan tidaklah sembarangan mereka memasukkan nasihat atau faidah di dalamnya. Artinya perkara yang bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka itu keilmuannya tidak ada yang meragukannya di zaman dahulu. Maka kalau ada orang zaman sekarang yang meragukan mereka, meragukan kitab-kitab para ulama, maka yang dipertanyakan itu adalah orang yang ada di zaman sekarang, bukan orang yang ada di zaman dahulu. Nah, Suhail ini bercerita, di dalam hadis Muslim ini dikatakan, qala Suhail berkata, arsalani abi ila Bani Harisah. Suatu ketika ayahku, kata Suhail ini, yakni yang kita ceritakan biografinya tadi, Abu Soleh tadi itu, kata Suhail, suatu ketika ayahku menyuruh aku pergi daripada perkampungan Bani Harisah. Suatu perkampungan Bani Harisah, anaknya yang bernama Suhail disuruh berangkat ke sana. Wa ma'i ghulamun lana aw sahibun lana. Bersamaku, kata Suhail, ada orang yang bekerja pada kami, atau periwayat di sini ragu itu ghulamun lana, pembantunya atau orang yang bekerja pada mereka, atau temannya. Yang jelas entah itu temannya atau pembantunya, ada kawannya. Jadi Suhail bersama, katakan temannya itu, kemudian berangkat, disuruh oleh ayahnya. Fanadahu munadin min haitin. Pada saat mereka ini sampai di perjalanan, fanadahu munadin min haitin bi ismihi. Ada orang yang memanggil nama temannya itu dari balik haitin. Haitin itu kebun kurma yang ditembok, dipagari. Jadi ada kebun kurma dipagari. Nah, suatu perkebunan kurma yang dipagari itu disebut dengan hait. Dari balik hait itu ada orang manggil. Jadi ada dua orang sahabat ini, dua orang berteman sedang berjalan-jalan, disuruh ayahnya pergi ke kampung lain. Sampai di tengah perjalanan ada yang manggil namanya. Kalau umpamanya namanya itu Nopal umpamanya, ketika mereka lewat-lewat di tempat yang sepi, ada kebun kurma di pagar, yang manggil Pal, Nopal, Nopal. Ada yang manggil. Atau Ahmad, Ahmad dipanggil, ada yang manggil namanya, itu sangat jelas. Lalu kata Suhail, wa asrafal ladzi ma'i ala haid. Lalu temanku itu memeriksa kebun itu. Dia masuk ke kebun itu, masuk ke pagar, dia periksa di mana, siapa orang yang memanggil ini. Dicari, falam yara syai'an. Maka tidaklah ia menemukan seseorang pun ada di dalam kebun itu. Jadi kalau sekarang ini nggak bisa ngumpet-ngumpet, namanya kebun kurma itu kan tinggi. Jadi ada orang ada di dalamnya, perkebunan orang satu bidang itu biasanya tidak terlalu luas, sehingga semua itu bisa dijangkau oleh ketika dicari, dan itu dipagari sekeliling. Jadi orang itu harus bisa kalau dia ingin keluar dari tempat itu, tidak bisa keluar daripada perkebunan itu kecuali melalui pintu yang sudah disediakan. Nah, masuk temannya itu ke tempat perkebunan daripada kurma itu, dicari sampai lama, keliling-keliling kemana-mana nggak ketemu. Nah, ini siapa ini yang manggil ini? Fazakartu dzalika li abi. Lalu kata Suhail, aku ceritakan ini pada ayahku. Yani ayahnya yang soleh tadi itu, periwayat hadis yang siqoh tadi itu, murid para sahabat, ayahnya. Datang Suhail kepada ayahnya, bercerita kepada ayahnya perihal yang demikian dialami di perjalanan itu. Faqala, lalu ayahnya berkata, law sya'artu annaka talqaha lam ursilka. Andaikan aku tahu engkau akan mengalami kejadian ini, sungguh aku tidak akan menyuruhmu untuk pergi ke sana. Artinya khawatir juga ayahnya ini. Andai aku telah tahu sebelumnya bahwa engkau akan berjumpa dengan hal yang seperti ini, maka tentu aku tidak akan, lam ursilka, tidak akan aku utus engkau ke sana.
Walakin idza sami'ta sautan, akan tetapi lain kali, kata Abu Soleh kepada Suhail, apabila engkau mendengar suara seperti itu, tidak ada suara orang manggil nama kita atau nama siapa, ternyata nggak ada orangnya. Umpama ada orang di kamar mandi nih, tok 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 tok, disangka anaknya pengen cepet-cepet keluar dari kamar mandi, dia nggak ada. Orang tengah malam lewat-lewat di tengah jalan, ada yang manggil, Ahmad, nggak ada orang. Pergi ke hutan atau bagaimana, jalan lagi bawa mobil, tahu-tahu ada yang ngagetin di dalam mobilnya. Pas dilihat belakang nggak ada. Nah, gimana tuh kejadiannya kalau begitu? Kira-kira nginjek gas sekencang-kencangnya atau turun dari mobil. Nah, ini kejadian zaman dulu ya, kejadian zaman dulu. Kalau kejadiannya terjadi zaman dulu, zaman sahabat, maka kemungkinan terjadinya zaman sekarang lebih besar. Kenapa? Karena orang-orang soleh terdahulu itu lebih kuat daripada orang-orang sekarang. Nah, orang-orang sekarang makanya banyak yang ketemu di mana-mana. Orang bilang khurafat, tidak khurafat. Kalau itu dia tidak berbohong, orang yang bercerita itu tidak berbohong, ya benar, bisa jadi ketemu seperti itu. Karena itu namanya setan. Nah, kata bapaknya tadi, kata Abu Soleh kepada anaknya, lain kali kalau kamu bertemu lagi dengan yang demikian, atau engkau kemudian mendengarkan suara seperti itu, fanadi bisolah, maka caranya adalah engkau melaksanakan panggilan untuk sholat, yakni engkau laksanakan azan. Jadi azan. Fa inni sami'tu Abu Hurairah, maka sesungguhnya aku, kata bapaknya yakni Abu Soleh tadi itu, mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena sesungguhnya kata bapaknya tadi, aku mendengar Abu Hurairah telah bercerita, dan cerita itu bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan idza nudiya bis shalah, apabila dikumandangkan panggilan untuk salat yakni azan, adbaro, maka ia akan lari terbirit-birit sampai tempat yang paling jauh. Maka inilah yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang seperti itu. Jadi kalau kita mengalami, berusaha untuk tidak takut, jangan takut, karena kalau kita takut berarti setan menang. Kalau setan itu kemudian kita takuti, maka ia akan berubah daripada wujudnya yang kecil menjadi wujudnya yang paling besar, dan dia bisa menguasai bahkan mencelakakan orang. Pada zaman dahulu tuh, di lagi zaman tabi'in, ada kejadian yang hampir orang satu kampung mati gara-gara jin mengeluarkan ilmunya. Jadi sampai seperti itu. Bahkan kadang kalau zaman dahulu yang namanya wabah itu adalah ilmunya jin. Dalam setiap ratusan tahun atau 1000 tahun sekali, jin itu mengeluarkan ilmunya. Itu disebut dengan wabah kalau zaman dahulu itu, ta'un. Setiap orang keluar mesti kena. Dan orang-orang yang terkena wabah itu, kalau dalam kitab para ulama zaman dahulu itu ditemukan ada bekasnya di bawah telinganya. Ini seperti bolongan seperti itu. Yang keluar mati, yang keluar mati, yang keluar mati. Nah, itu semua daripada setan. Maka jangan takut, tapi jangan remehkan. Kita ini senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwasanya doa-doa yang diajari oleh Rasulullah itu adalah perkara yang akan membawa keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ini lagi tidur mimpi, mungkin karena nggak berdoa. Oh sudah Pak, sudah berdoa. Oh sudah berdoa. Terus mimpi. Ketika bangun maka kita berdoa. Tidur lagi, mimpi lagi. Oh ini berarti ini kuat, ini yang mengganggu. Maka kita azan. Setelah azan biasanya tidak akan ada lagi. Nah, inilah yang diajarkan oleh para ulama itu. Kalau kita ini pindah rumah dan lain-lain, biasanya kan dianjurkan untuk azan. Kenapa dianjurkan untuk azan? Karena setiap makhluk-makhluk yang seperti itu ketika mendengarkan azan maka dia akan lari dan pergi. Andai ada di rumah tadi itu penghuni rumah awal yang tadinya rumahnya kosong, lama berbulan-bulan ditinggal, maka ketika kita kembali ke rumah itu, maka sebelum kita duduk, sebelum ngapa-ngapain,
masuk ke rumah itu kemudian kumandangkan azan. Setelah itu maka semua makhluk-makhluk yang jahat daripada golongan jin dan setan itu akan pergi daripada tempat itu. Wallahu a'lamu bishawab. Sudah masuk waktu isyraq. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripada kisah ini. Dan kalau ada orang bercerita, jangan ingkari. Andai orang itu orang yang jujur, maka ceritanya benar. Tapi jangan pula cepat-cepat percaya, karena bisa jadi ia berbohong daripada cerita-ceritanya itu. Tapi kalau yang demikian ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka kejadian itu ada, enggak usah dicari-cari, enggak usah penasaran. Tapi kalau mengalami kejadian-kejadian demikian itu, maka kumandangkan azan. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Kita akhiri dan cukupkan pengajian kita pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.